perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Henan Putirai Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Liza Camelia Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas. Hai Mbak Liza. Halo Eliza. Mbak Liza, ini kalau kita lihat terkait dengan hari ini, IHSG memerah atau ditutup di zona merah dengan pelemahan 1%-an. Ini kembali berada di level 4.000. Ada melihat bahwa apa yang membuat atau sentimen apa paling tidak yang menahan laju IHSG di awal pekan ini? Oke, aku rasa sentimennya di seluruh dunia ini kurang lebih sama. Kita tengah fokus pada perkembangan kasus corona berikutnya yang ditakutkan justru dengan adanya relaksasi dari lockdown atau isolation ini malah akan menimbulkan pertumbuhan kasus baru gitu, dan nantinya ditakutkan juga akan menyebabkan usaha-usaha bisnis ini terpaksa harus ditutup lagi gitu. Jadi ini semakin memperpanjang waktu di mana istilahnya revenue perusahaan itu semakin tercekik begitu. Kita nggak bisa balik operation back to normal lagi. Karena kita lihat juga tadi ya Anda katakan memang ini sama seperti yang lain karena regional pun hari ini kompak berada di zona merah dan rata-rata sentimennya pun sama, masih terkait dengan kekhawatiran investor dengan tadi ya gelombang kedua dari COVID-19 ini. Tapi kalau kita lihat dari domestik sendiri Mbak Liza, ini seberapa besar sih sebenarnya pengaruh surplus neraca dagang bulan Mei ini di pasar hari ini? Oke. Ini menarik juga untuk dibahas Eliza, karena despite angka surplus 2 miliar US dollar yang terkesannya itu bagus, cuman kita perlu breakdown juga bahwa surplus 2 miliar US dollar itu didapat dari apa. Ternyata jelas didapat dari angka impor yang persentase turunnya jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan gitu. Nah, sedangkan ekspornya juga jelas masih mengalami penurunan gitu. Nah, di tengah situasi pandemi seperti ini ya memang bisnis agak seret seperti ini wajar ya. Cuman harapan kita adalah ke depannya nih gimana untuk bulan Juli yang harus kita tunggu datanya ya sementara ini. Apakah nanti setelah bisnis dibuka itu impor kita bisa meningkat, ekspor kita juga bisa meningkat? Nah, di situ baru kita terlihat bagus bahwa surplus 2 miliar US dollar hari ini tuh yang terjadi memang benar-benar karena meningkatnya operational activity, bisnis, dan juga peningkatan pendapatan. Tapi kalau karena impornya turun seperti ini ya, which is artinya sekarang kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh di dalam negeri. Simply nggak ada pembangunan, dan ini judulnya balik lagi ke kita masih dalam perlambatan ekonomi. Berarti dalam kata lain ini masih akan menjadi atau belum menjadi sebuah katalis positif di pekan ini ya, atau di IHSG kita di awal pekan ini. Nah, tapi kalau kita melihat di awal pekan ini kita dibuka dengan melemah seperti itu, apakah Anda melihat tren pelemahan ini masih akan terjadi di sepanjang pekan ini? Pekan ini saya rasa akan menjadi suatu pekan yang cukup jittery ya, yang cukup nervous karena jujur saja untuk kita nggak usah bicara sepekan ini, nanti malam Dow Food sudah menunjukkan angka-angka minusnya besar lagi 900 poin. Kemudian kalau kita melihat regional, data perekonomian dari China juga baru keluar, dia punya angka industrial itu, industrial productionnya miss dari expectation ya, yang harusnya ada pertumbuhan 5%, ini cuma 4,4%, dan retail salesnya juga konsensus cuma turun minus 2%, ternyata dia lebih besar lagi. Nah, kita juga di tengah ambang pelonggaran PSBB ya, kita harus memperhatikan bahwa apakah dengan ditambahnya aktivitas ekonomi ini malah akan menimbulkan pertambahan jumlah kasus baru COVID yang nantinya ujung-ujungnya juga malah akan kembali mendesak pemerintah untuk kembali mengetatkan PSBB ini, dan ujung-ujungnya juga adalah tempat-tempat usaha atau bisnis itu kembali jadi tidak bisa beroperasi secara maksimal lagi gitu.
Oke, jadi berarti kita tadi kalau Anda katakan bahwa memang pekan ini nampaknya agak sedikit susah ya, agak sedikit memang harus berat. Tapi faktor apa yang memang harus paling tidak diwaspadai lah oleh investor di pekan ini, mengingat tadi ya beratnya dan masih ada sentimen-sentimen yang cukup menghambat sebenarnya. Kadang ini karena fokus utamanya masih di sekitar COVID-19 ya, kadang itu sentimennya ganti-gantian. Nanti kalau misalnya ada berita tentang ditemukannya vaksin atau vaksin itu sudah bisa diproduksi massal, itu akan jadi berita positif. Nah, itu akan kembali ngangkat market. Nah, terus kita juga perlu perhatikan data ini. Kalau misalnya setelah relaksasi PSBB ternyata pertumbuhan angka kasus tidak begitu banyak, mulai bisa dikonten, nah itu akan juga jadi sentimen positif lagi. Jadi ya saat ini memang kalau kita mau trading ya, secara trader atau investor gitu, memang perlu banyak-banyak perhatikan berita yang sensitif setiap harinya. Jadi jangan berpikir bahwa the worst is over karena mungkin kita tengah diambang second wave. Baik, kalau kita lihat rekomendasi kepada investor dari Anda, Mbak Liza, apa yang memang Anda rekomendasikan melihat di pekan-pekan ini? Kalau IHSG secara general ya, mungkin kita bisa mengandalkan pada support terdekat itu ada di sekitar angka 4750. Untuk jangka pendek mungkin besok akan dites ya, kalau misalnya Dow Jones ini nanti malam jebolnya agak parah, besok kita akan menghadapi angka 4750. Nah, kalau itu harus runtuh juga, maka kemungkinan besar IHSG-nya bisa turun lagi ke 4650 lagi. Kemudian untuk pilihan sahamnya ya, kita balik lagi ke sektor yang defensif, yaitu consumer dan juga telco. Kita mau pilih ke sektor padat karya yang menyimbolkan bergeraknya roda perekonomian seperti infra atau construction, intinya yang banyak pabrik, yang banyak orang gitu, seperti basic industry, itu juga agak risky nanti dulu belakangan. Jadi saya tetap balik lagi ke sektor consumer dan telco. Oke. Untuk dalam waktu dekat. Jadi kita lihat juga menurut Anda lebih baik para investor untuk akumulasi beli atau wait and see? Untuk angka besok, situasi besok khususnya mendingan wait and see dulu. Untuk sebab kita lagi nunggu data ekonomi apa lagi ya. Tanggal 18 nanti ada BI rate. 7-day repo rate. Surveinya sih stay di 4,25, itu nggak akan bawa banyak perubahan, masih kepada regional dan ya seputar COVID-19 ini memang. Tapi seberapa besar sih sebenarnya pasar terhadap tadi ya keputusan BI ini, seberapa besarkah ini? Mungkin kalau kita menilai 7-day repo rate ini fungsinya kemana aja. Kalau inflasi kita cukup terkendali, artinya masih cukup rendah, walaupun di satu sisi inflasi rendah itu juga nggak terlalu bagus ya. Artinya daya beli masyarakatnya nggak ada gitu. But so far rupiah kita juga masih oke, masih di bawah 14.000 atau ya tipis-tipis sekitar situ. Anything else fundamental masih sama, belum ada banyak perubahan. Mungkin kedepannya yang agak sedikit panjang adalah setelah trade balance Juni ini keluar ya, di bulan Juli. Nah, nanti di bulan Agustus akan ada data GDP kuartal kedua, yang mana banyak pihak masih memberikan analisis bahwa ini akan lebih buruk daripada kuartal pertama. Baik, terima kasih Mbak Liza telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisisnya. Pemirsa, Liza Suryanata, analis Henan Putih Rai Sekuritas.